Iya, jadi yang jalan di acara besar di Eropa itu, dia itu keluarga besarnya itu bisnis mafia tanah. Mafia tanah itu tahu nggak kalian? Jadi kalau uh, orang-orang punya tanah nggak punya surat, nah dicuri mereka, nanti mereka ngasih punya mereka buat tanah sendiri, surat tanah sendiri. Terus nanti orang-orang susah digusur. Itulah bisnisnya, makanya kalian bilang kaya, padahal kan kismin. Aduh, capek deh. Capek deh. Eh, hmm, halo sir. Oke. Iya, gue habis belanja guys. Oh. Jadi yang kalian puji-puji banyak duit, ya duitnya ngambil dari harta orang kismin. Terus kalian bilang iri, aku ngapain iri? Gajiku 109 juta rupiah per bulan. Gajiku 6.140 dolar yang aku pikirin kalian. Kalian kenapa sih kalau orang bongkar fakta itu katanya iri? Bodoh kali lah kalian Indra jelita. Pantas kalian itu bukan kismin, tapi kalian dikisminkan. Jadi duit pajakmu kerja kau banting tulang suamimu, kakek nenekmu itu dikeruk sama koruptor-koruptor itu. Mafia tanah itu termasuk koruptor itu. Koruptor dalam bentuk tanah. Nah, ini Amerika guys. Tuh. Ini kota Texas. Lo kalau punya rumah, punya mobil di sini, gajimu minimal harus berapa ya? 100 juta buat dirimu sendiri. Kalau anak sekolah, istri, ya 150 juta lah per bulan guys. Nah, terus ya, aku bilang kalian ya, kalian mendukung, iya dia bisa di posisi itu sekarang. Iya dia bisa di posisi itu sekarang karena dukungan duit bapak aja kan mafia tanah. Sama juga duit Rere Jelita juga kan. Bisa kursus, bisa jalan-jalan, bisa punya teman kalangan menengah ke atas. Kenapa didukung sama duit? Duitnya dari mana? Duitnya dari kalian Rere Jelita. Mafia-mafia tanah. Banyak orang Medan tahu. Aku kan kalau bongkar sesuatu nggak boleh lah. Itu dia pencuri berkedok cantik. Nah terus eh dia pun kan kelasnya cuma konoa. Negara itu ada 240 negara. Kalau lu cuma hebat di satu negara, lu sampah bagi 239 negara. Makanya dia bilang dia 4 tahun di Amerika, audisi sana sini gak jebol-jebol, malah ditanya, lu itu siapa? Kan dia curhat itu, lu siapa sih? Terus dia bilang, I'm from ini. Loh, negaramu itu di mana? Loh, nggak. Jadi orang Hollywood nggak tahu negara dia di mana tinggalnya. Saking nggak terkenal dia. Kan udah aku bilang artis lokal cuman artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, keluar negeri nggak ada yang kenal untuk TKI atau yang kecil masyarakat Malaysia dan Brunei yang sebagian besar penontonnya Rara Jelita di Kampung Lanjo di Mato digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Nah, jadi sekaya-kayanya dirimu kalau masih pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia, lu tetap orang kismin bagi orang luar negeri yang mata uangnya besar. Mereka nggak peduli kalau lu hidup begitu loh. Jadi itu pun kalau TKI yang nonton Konoah itu tergantung ya guys. Kalau TKI kelas gaji 2.500 dolar ke atas ya mereka nggak peduli sama Des Konoah. Mereka peduli sama hidup mereka, keluarga mereka, shopping dan menikmati ekonomi mereka sendiri. Yang heboh-heboh itu TKI yang di luar negeri gaji-gaji 10 juta, gaji-gaji 15 juta ke bawah. Nah, itu yang nonton Konoah. Kalau yang teman-teman aku yang gajinya 2.000 dolar ke atas, enggak, apalagi kalau dia di Amerika ya, pola pikir rata-rata kan orang yang bisa tembus ke Amerika itu orang menengah ke atas. Orang bawah ya 1 banding 1.000 ada tapi. Jadi pola pikirnya itu udah, tontonannya udah internasional begitu. Kalau yang heboh cuma Rara Jelita. Ini aku mau, kalau di Amerika ini yang terkenal itu pertama artis Hollywood, kedua artis India. Udah itu urutannya. Kalau lain bawah-bawah. Tapi Hollywood tetap number one ya. Kalau artis India itu terkenal di sini guys karena kan aku ngecek itu minggu lalu ya, 13 judul film India tayang global loh di bioskop-bioskop
Amerika. Nah, minggu ini 2 judul. Ini aku mau nonton film Drisam. Drisam tayang nih di bioskop terbaik di kota Texas. Aku ketik Google tuh. Bioskop terbaik di kota Texas, Cinemark di sini. Nah, terus nanti ada Jelita bilang, iya tapi itu kan Cinemark ada lagi yang lebih VIP. Ya beda lah. Cinemark untuk Amerika kalangan menengah, tapi tiketnya lebih mahal daripada harga tiket di mall, nonton mall termahal di Konoha. Ya beda lah filosofinya ada Jelita. Kalau ini pun bodoh. Nah, aku bilang ya, nah jadi kalau yang hadir di acara Eropa, jadi gini, Eropa itu punya acara festival film terbesar di dunia. Setiap tahun mereka promosi acara itu, dipanggillah brand-brand, dipanggillah artis-artis tiap negara. Jadi tiap negara itu tetap ada perwakilannya. Jadi bukan dia doang, gitu. Yang hadir di situ tiap negara, yaitu saingannya cuman yang di negara dia doang. Nah, harganya pun harga sesuai mata uang di negara tersebut. Beda kalau artis Hollywood, artis Bollywood, harganya harga global. Pamornya pamor global. Mereka juga dikontrak brandnya itu untuk global, bukan perwakilan negara. Ada yang perwakilan negara, ada yang perwakilan dunia. Jadi ada 2 konsepnya. Tapi kalau Konoha cuma perwakilan negara, nggak ada yang kelas dunia gitu, nggak ada. Jadi harganya kayak bumi melangit. Jadi harga artis Hollywood dan Bollywood hadir di Cannes itu bisa 100 kali lipat daripada harga artis Konoha yang sebiji 2 biji datang di situ. Tapi catat loh ya, artis Konoha yang datang di situ, yang dapat duit, yang mewakili brand perwakilan negara. Tapi yang datang di situ tidak mewakili brand, itu beli tiket sendiri. Kan si Christine udah pernah bilang, beli tiket sendiri, nyewa tempat sendiri, mobil sendiri, tim sendiri. Nah, duitnya dari mana? Ya kalau lihat aja, kalau misalnya di negaranya dia jobnya jarang-jarang, berarti money laundry. Kalau dia anak pengusaha besar, misalnya apa? Tapi pengusaha besar pun banyak kan money laundry-nya nggak bayar pajak juga, sama aja sebenarnya. Nah, itu bisa dari orang tuanya yang supply, bukan duit dari dia syuting ke sana, nggak cukup lah. Syuting film di Konoha kan bayarnya nyicil 3 kali semua peran utama, paling juga dibayar 300 juta, 200 juta, 3 bulan duitnya habis di Konoha. Jadi tetap ada yang supply, guys. Kayak si AM. Itu supply duitnya dari si Tommy. Tommy siapa? Lu cari sendiri, banyak duit bapak itu. Jadi dia nggak ada bisnisnya bangkrut, nombok semua, nggak ada. Itu ada supply namanya Pak Tommy. Kalau kami tahu lah. Nah, jadi dia nggak ada jobnya jarang-jarang, tapi dia bisa bikin album, bisa jalan red carpet, ya kan? Bisa Pak Tommy yang ada lah. Kalian cari Tommy, banyak Tommy. Begitu. Nah, jadi kalau yang jalan, udah nyampe aku. Jadi kalau yang jalan di red carpet di acara Eropa itu bapaknya mafia. Terus kalian tanya, cantik-cantik? Iya, cantik kalau dibandingkan kalian Rere Jelita. Kulit-kulit deso. Tapi bagi aku yang 19 kali ke 12 negara, hidup di dunia entertain biasa ngelihat cewek putih, ya dia biasa. Aslinya itu, aku pernah ketemu 2 kali di acara premier film aku di tamu undangan juga. Dia tamu undangan, aku tamu undangan. Aslinya enggak sih, kekurusan kalau gue bilang. Kalau putih, ya cewek-cewek Medan banyak yang putih begitu. Kalau dia nggak pakai makeup biasa aja sih, cuma menang putih. Coba dia hitam, pasti mukanya biasa. Itu. Tapi kalau dia karena putih, itu guys. Kurasa kalau misalnya semua orang putih di Konoha bakal dibilang cantik kali Rere Jelita ini. Thank you, sir. Aku udah nyampe, guys. Filmnya bentar lagi. Wait. Oh my god. Oh, ini bioskopnya besar, guys. Katanya ini yang paling bagus kalau di Texas. Oh my god. Nah, ini bioskopnya, guys. Ini kalau di Jakarta kelas Planet Hollywood, tapi kalau aku baru tahu ya, kalau di Amerika itu jarang ya bioskopnya di dalam apa, guys? Di dalam mall gitu, guys, kayak di Konoha. Rata-rata ada gedung sendiri, kayak di Jakarta tuh Planet Hollywood.